Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, dan teman-teman di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Merdeka. Teman-teman, tahu tidak hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Nah, teman-teman, 75 tahun sebelum tanggal 2020, di tanggal yang sama, tanggal 10 November 1945, di Surabaya, arek-arek Surabaya sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melawan penjajah Belanda, yang pada saat itu penjajah Belanda sedang membonceng tentara Inggris. Nah, pada saat itu, setelah pertempuran itu, alhamdulillah dimenangkan oleh Indonesia, oleh arek-arek Surabaya. Bagaimana sih? Kenapa sih kok Surabaya, tanggal 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Silahkan teman-teman lihat videonya. Silahkan menonton bersama dengan ayah dan bunda di rumah. 10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang memuncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman, yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat.
Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi mara besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Masya Allah, luar biasa bagaimana perjuangan arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan senjata yang kalah hebat, tapi mereka mempunyai semangat yang luar biasa untuk mempertahankan Republik Indonesia. Nah teman-teman, kita harus bersyukur bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai generasi penerus, kalau dulu kan ada perang, tapi kalau sekarang kita berjuangnya lain. Apa ya tujuannya ya? Nah teman-teman, perjuangan kita adalah meneruskan cita-cita dari pahlawan, yaitu dengan kita belajar untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Allahu Akbar. Salam merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.